Belakangan ini media sosial dipenuhi oleh perbincangan seputar vasektomi. Pemicu utamanya datang disebabkan beberapa tokoh publik yang menyampaikan pandangannya tentang prosedur ini. Nah, tentu saja hal ini menyulut respon beragam dari warganet. Sebagian menanggapinya dengan dukungan dan apresiasi, sementara yang lain melontarkan kritik tajam. Nah, diskusi pun meluas, mulai dari ruang medis hingga merambah ke wilayah etika, budaya hingga agama. Secara sederhana, vasektomi adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mencegah pria mengeluarkan sperma saat ejakulasi. Caranya adalah dengan memotong atau menutup saluran vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari testis menuju penis. Prosedur ini tergolong kontrasepsi permanen, karena setelah dilakukan, peluang untuk bisa kembali memiliki keturunan menjadi sangat kecil. Meskipun ada upaya rekonstruksinya, sebagian orang menganggap vasektomi adalah bentuk tanggung jawab dalam mengatur jumlah anak sesuai kemampuan. Mereka menilai bahwa tidak semua keluarga mampu membesarkan banyak anak secara layak, baik secara finansial maupun emosional. Namun di sisi lain, banyak pula yang menolaknya mentah-mentah, menganggapnya sebagai bentuk penolakan terhadap rezeki dan tindakan yang terlalu jauh dalam mengatur hidup. Nah, lantas gimana sebenarnya pandangan Islam terhadap vasektomi? Apakah prosedur ini tergolong haram atau ada ruang tertentu di mana ia bisa dianggap boleh? Nah, coba kita urai jawaban ataupun hukum vasektomi ini menurut ulama lintas mazhab, agar kita memiliki pandangan luas tentang hukum vasektomi yang sedang viral ini. Nah, pembahasan perihal pengendalian kelahiran termasuk tindakan yang bersifat permanen secara sterilisasi, vasektomi, tubektomi, dan yang lain sejatinya bukanlah hal baru dalam Islam. Para ulama telah menaruh perhatian pada isu ini dalam kerangka fikih keluarga dan hak-hak reproduksi, dan kajian ini terus berlanjut hingga era kontemporer saat ini. Termasuk juga di Indonesia, para kiai telah membahas hukum tersebut melalui forum-forum Bahasul Masail, kemudian merumuskan hukumnya. Salah satunya adalah sebagaimana dapat ditemukan dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-28 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapiak, Yogyakarta pada tanggal 26 sampai 29 Rabiul Akhir tahun 1410 Hijriah atau 25 sampai 28 November 1989 Masehi, yang merumuskan penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan kalau mencapai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak. Karenanya, sterilisasi yang diperkenankan hanya yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. Nah, keputusan ini merujuk dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathul Qorib, jilid 2 halaman 95, dan kitab Nihayatul Muhtaj, jilid 8 halaman 443, dan kitab Ghoyah Talkhisis Murad pada Bughiyatul Mustarsyidin. Namun, untuk memahami pemahaman yang lebih luas dan pendapat para ulama lintas madhab, nah kita sajikan pendapat-pendapat para ulama lintas madhab, mulai dari mazhab Syafi'i hingga mazhab-mazhab yang lain. Nah, yang pertama, mazhab Syafi'i. Berkaitan dengan vasektomi, Syekh Sulaiman Al-Jamal dari kalangan ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa hukumnya tidak diperbolehkan dan haram, karena tindakan tersebut termasuk dalam kategori usaha yang memutus kemungkinan kehamilan secara total. Dengan kata lain, vasektomi menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk memiliki keturunan selamanya. Dan hal ini bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kelangsungan keturunan. Adapun jika tindakan itu hanya dimaksudkan untuk menunda kehamilan dalam jangka waktu tertentu tanpa menghilangkan potensi untuk memiliki keturunan secara permanen, maka hukumnya tidak haram. Meski demikian, tindakan seperti ini tetap dihukumi makruh kecuali jika didasari oleh alasan yang dapat dibenarkan secara syariat, seperti keperluan merawat dan mendidik anak yang sudah ada. Jika tanpa alasan, maka hukumnya makruh.
Di dalam kitab Hasyiatul Jamal ala Syarhil Minhaj dikatakan wa yahrumu ma yaqta'u al-habla min aslihi amma ma yubti'u al-habla muddatan wa la yaqta'uhu min aslihi fala yahrumu kama huwa zahirun bal in kana li'uzri katarbiyati waladin walam yukrahu aidon wa illa kuriha. Dan diharamkan sesuatu yang memutus kehamilan dari asalnya atau secara permanen. Adapun sesuatu yang hanya memperlambat kehamilan untuk suatu masa dan tidak memutuskannya dari asalnya, maka tidak haram sebagaimana tampak jelas. Bahkan jika ada uzur seperti untuk mendidik anak, maka tidak makruh pula. Namun jika tanpa alasan tersebut, maka hukumnya makruh. Pendapat yang sama juga tercatat dalam catatan kaki kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar lil Baihaqi yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Mu'ti Amin, salah satu ahli tahqiq yang berfokus dalam kitab-kitab hadis karya Imam Al-Baihaqi dan pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalam footnote kitab, ia mengutip pendapat Az-Zarkashi yang mengatakan bahwa mengkonsumsi obat-obatan yang bisa memperlambat kehamilan hukumnya boleh, sepanjang tidak permanen. Dalam catatan kaki Ma'rifatus Sunan wal Athar lil Baihaqi dikatakan qala Zarkashi yajuzu isti'malu ad-dawa'i liman'i al-habli fi waqtin duna waqtin kal azli wala yajuzu at-tadawi liman'il al-habli bil kulliyah. Nah, Zarkashi berkata, boleh menggunakan obat untuk mencegah kehamilan pada waktu tertentu, seperti halnya azal. Namun tidak boleh menggunakan pengobatan yang bertujuan mencegah kehamilan secara total atau permanen. Nah, kemudian kita masuk di pendapat Imam Malik dalam mazhab Maliki, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ulais, salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Maliki dan mantan mufti Malik dan mantan mufti Maliki di Al-Azhar Kairo, tegas mengatakan bahwa tidak boleh bagi seseorang mengkonsumsi apa saja yang bisa menjadi penyebab tercegahnya kehamilan. La yajuzu isti'malu dawain liman al-hamli wa amma wad'u syai'in ka khirqatin fil farji halal jima'i tamna'u wusulal ma'i lirrahimi fa al-haqhu Abdul Baqi bil azli fil jawazi. Qala al-Juzuliyyu fi syarhi qawli risalah wala yajuzu lil insani ay yashroba min al-adawiyati ma yuqallilu naslahu. Tidak boleh menggunakan obat untuk mencegah kehamilan, adapun meletakkan sesuatu seperti kain di dalam kemaluan saat berhubungan intim yang mencegah sampainya air mani ke rahim. Maka Abdul Baqi menyamakannya dengan azal dalam hal kebolehannya. Al-Juzuli berkata dalam syarahnya atas pendapat dalam kitab Ar-Risalah, dan tidak boleh bagi manusia meminum obat-obatan yang dapat mengurangi keturunannya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Syekh Ahmad An-Nafrawi. Salah satu ulama tersohor dalam madhab Maliki, bahwa mengonsumsi apapun bagi laki-laki maupun perempuan yang bisa memutus keturunan secara total hukumnya tidak dibolehkan. Dalam salah satu kitabnya ia mengatakan amma lawis ta'malat dawaan liqat'ihi aslan fala yajuzu laha haitsu kana yatarattabu alaihi qat'un nasli kama la yajuzu lirrajuli isti'malu ma yaqta'u naslahu aw yuqallilahu. Adapun jika seseorang perempuan menggunakan obat untuk menghentikannya secara total, maka hal itu tidak boleh baginya. Jika dapat menyebabkan terputusnya keturunan, sebagaimana juga tidak dibolehkan bagi laki-laki menggunakan sesuatu yang memutus atau mengurangi keturunannya. Nah, pendapat Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ulais dan Syekh Ahmad An-Nafrawi menegaskan bahwa penggunaan obat untuk mencegah kehamilan hukumnya tidak boleh apabila dapat menyebabkan terputusnya keturunan secara permanen. Namun tindakan fisik seperti meletakkan kain di kemaluan saat berhubungan yang menghalangi masuknya mani ke rahim disamakan dengan azal,
dan hukumnya diperbolehkan. Yang ketiga, kita masuk pendapat ataupun pandangan dari mazhab Hambali. Syekh Mustafa As-Suyuti Ar-Rohibani, salah satu ulama dalam mazhab Hambali, mengangkat persoalan seputar penggunaan obat yang berdampak pada keberlangsungan keturunan. Beliau menekankan bahwa mencegah potensi keturunan adalah bagian dari tujuan syariat yang tidak boleh diabaikan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Karenanya, segala bentuk obat-obatan yang dapat menghilangkan kemampuan secara permanen hukumnya haram. Sebagaimana ditulis dalam kitabnya, wa haruma syurbu ma yaqta'u al-hamla qala fil fa'iqi dzakarahu ba'duhum, dan haram hukumnya meminum sesuatu yang dapat menggugurkan kandungan, disebutkan dalam kitab Al-Fa'iq. Sebagian ulama menyebutkannya. Nah, kemudian yang keempat, mazhab Hanafi. Salah satu ulama dari kalangan Hanafiyah, yaitu Ibnul Abidin, mengatakan bahwa dalam persoalan boleh tidaknya seseorang istri menutup rahimnya untuk mencegah kehamilan terdapat dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi, ada yang memperbolehkan perempuan melakukan hal itu, sebagaimana banyak yang dilakukan oleh para perempuan tanpa memerlukan izin dari suaminya. Pandangan ini lebih mempertimbangkan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat. Namun ada pandangan yang menyatakan bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak dibolehkan tanpa izin suami. Alasannya, karena hal ini dianggap serupa dengan tindakan suami mengeluarkan mani di luar rahim yang tidak diperbolehkan jika dilakukan tanpa persetujuan istri. Dengan logika yang sama, istri pun tidak boleh menghalangi kehamilan tanpa persetujuan suami. Meskipun begitu, ada juga pendapat fikih yang mengatakan bahwa suami berhak melarang istrinya melakukan azal. Jika demikian, berarti suami memiliki wewenang lebih dalam urusan ini. Dan tidak mengherankan jika tindakan istri menutup rahim tanpa seizinnya dianggap tidak sah. Akan tetapi, jika kita menimbang kondisi zaman, maka pandangan yang lebih longgar yaitu yang membolehkan tindakan ini dari kedua belah pihak menjadi lebih masuk akal dan relevan. Karenanya, pendapat yang tidak membolehkan dibangun di atas prinsip dasar madhab, sedangkan pendapat yang membolehkan bersandar pada apa yang diutarakan oleh para tokoh madhab Hanafi, sesuai pertimbangan kontekstual berdasarkan pengalaman mereka. Na'am, an-nadharu ila fasadiz zamani yufidu al-jawaza minal janibaini, fama fil bahri mabniun ala ma huwa aslul madhabi, wa ma fin nahri ala ma qalahu al-masyayikh. Ya, mempertimbangkan kerusakan zaman memberikan dasar kebolehan dari kedua belah pihak atau suami istri. Adapun pendapat yang terdapat dalam kitab Al-Bahr, atau istri tidak boleh menutup rahimnya tanpa izin suami, dibangun di atas prinsip dasar madhab. Sementara pendapat dalam kitab An-Nahr yang membolehkan istri menutup rahimnya didasarkan pada apa yang dikatakan oleh para masyaikh. Ini dikutip dalam Hasyiyah Raddul Muhtar, jilid 10 halaman 243. Nah, dengan demikian, mengingat vasektomi tergolong sebagai metode kontrasepsi permanen yang menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk memiliki keturunan secara permanen, maka hukumnya dipandang tidak diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Hal ini karena tindakan tersebut bertentangan dengan salah satu tujuan ulama pernikahan dalam Islam, yaitu menjaga dan melestarikan keturunan atau hifadun nasl. Adapun jika yang dilakukan hanyalah mengatur waktu kehamilan atau yang dikenal dengan tanzim an-nasl, seperti melalui metode kontrasepsi sementara yang tidak menutup kemungkinan untuk hamil di masa mendatang, maka para ulama masih berselisih pendapat. Hal ini karena metode tersebut tidak serta-merta memutus keturunan secara permanen, melainkan hanya menunda kehamilan dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibenarkan dalam situasi tertentu. Wallahu a'lam bishshawab.